tujuan yang dimana peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis penyakit pada sistem pernapasan dan gejalanya. Lalu peserta didik dapat menjelaskan penyebab penyakit pernapasan dan cara mencegahnya. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait flu, asma, bronkitis, tuberkulosis, sleep apnea, pneumonia, dan hiperventilasi. Nah, di sini ada flu. Flu itu disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui udara atau percikan liur. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, pilek, hingga bersin-bersin. Heran, mohon diperhatikan ya. Lalu ada asma. Nah, asma ini terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan. Gejalanya itu sesak napas, batuk berat, dan kelelahan. Asma ini juga dapat terjadi karena faktor keturunan. Lalu ada bronkitis. Nah, bronkitis ini dapat menyebabkan peradangan pada bagian bronkus. Gejalanya itu meliputi batuk berdahak, demam ringan, nyeri bagian dada, dan tubuh panas dingin. Lalu ada tuberkulosis yang dimana disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Lalu penyakit selanjutnya yaitu sleep apnea. Nah, sleep apnea ini adalah gangguan pernapasan saat tidur karena penyumbatan saluran pernapasan ditandai oleh berhentinya napas beberapa detik. Gejalanya meliputi sering terbangun di malam hari dan mengorok keras. Nah, di sini ada yang mengorok keras gak nih? Baru tidur. Lalu ada pneumonia. Nah, merupakan infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan dan membentukkan cairan dalam rongga paru-paru. Gejalanya itu meliputi batuk berdahak, sesak napas, demam, kelelahan, dan nyeri dada. Yang terakhir itu ada hiperventilasi. Nah, hiperventilasi ini terjadi ketika seorang mengambil napas dengan cepat dan lebih dari biasanya. Nah, dapat disebabkan oleh kecemasan dan stres. Gejalanya meliputi denyut jantung cepat, sesak napas, dan pusing. Nah, untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan kita itu, yang pertama itu dengan mengonsumsi makanan bergizi, lalu tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok, lalu berolahraga secara rutin dan istirahat dengan cukup. Lalu yang keempat itu menggunakan masker ketika terpapar polusi udara. Yang kelima, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Nah, baik, di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok. Yang ini kelompok 1, kita maju aja biar sama. Itu kelompok 2 yang dikerjakan dengan gangguan pernapasan yang berbeda-beda dalam kelompoknya. Jangan ada yang sama dalam kelompok. Baik, Ibu. Dan Ibu 10 menit.
Berguyur. Baik, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan diskusi. Yang soalnya ada 3 gangguan pernapasan. Yang pertama, asma. Penyebabnya alergi, debu, asap, atau udara dingin. Gejalanya sesak napas, batuk, atau napas bunyi kayak ini. Nah, sini ada cara pencegahannya: menghindari pemicu debu atau asap, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan masker saat diperlukan. Yang kedua, ada bronkitis. Penyebabnya infeksi virus atau bakteri, asap rokok, dan polusi udara. Gejalanya batuk bertahap, dada terasa nyeri, dan mudah lelah. Di sini ada cara pencegahannya, yaitu tidak merokok, menghindari polusi, dan menjaga diarnya tahan dulu. Nah, yang ketiga ada TBC. Penyebabnya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya batuk lama lebih dari 2 minggu, batuk berdarah, demam, berat badan turun. Nah, cara pencegahannya yaitu menutup mulut saat batuk, vaksinasi BCG, dan menjaga kebersihan dan ventilasi udara. Baik, benar sekali. Beri ampun untuk Niti. Baiklah, saya dari kelompok 2 mempresentasikan jawaban kami tentang gangguan pada sistem pernapasan. Yaitu yang pertama ada asma yang disebabkan oleh asap rokok, debu, dan alergi. Yang gejalanya itu sesak napas, batuk. Cara pencegahannya itu merokok. Tidak merokok. Jangan bersih lingkungan. Ada salahnya dari itu. Jauh, apa tidak? Saya kan sudah baiklah, di sini kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari LPPD yang memberikan info. Nah, di sini itu gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu asma. Penyebabnya asap rokok, debu, udara dingin. Terus gejalanya seperti sesak napas, napas berbunyi. Kemudian cara pencegahannya
menghindari pemicu alergi, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang poin kedua itu ada influenza. Penyebabnya itu infeksi virus influenza, gejalanya ada pilek, demam, batuk, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Nah, cara pencegahannya itu dengan cara rajin cuci tangan, memakai masker saat sakit, dan menjaga daya tahan tubuh. Dan yang terakhir ada penyakit TBC, yaitu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya seperti batuk, batuk itu batuk yang lama lebih dari 2 minggu, terus berat badan kita jadi turun dan berkeringat malam. Nah, untuk cara pencegahannya itu bisa menggunakan vaksin BCG, menjaga kebersihan udara serta tidak kontak dekat dengan penderita. Baik, dari aku tadi sudah dijelaskan terkait gangguan pada sistem pernapasan. Di sini Ibu mau 1 sampai 2 orang untuk maju depan untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Di sini Ibu punya spidol yang akan diopor-opor sampai mesinnya berhenti. Nah, orang itu akan maju untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Baik, Ibu. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu penyakit pada sistem pernapasan dapat disebabkan oleh infeksi kuman, polusi udara, dan kebiasaan hidup tidak sehat. Penyakit seperti asma, influenza, bronkitis, dan TBC dapat mengganggu proses pernapasan manusia. Sudah? Beri waktu untuk lanjut. Dari 1 orang lagi untuk menyimpulkan. Yaitu penyakit pada pernapasan merupakan gangguan yang menyerang organ pernapasan seperti ada paru-paru dan saluran pernapasan lainnya yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, polusi udara, dan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Baik, jadi aku untuk baik dari yang teman-teman kalian simpulkan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa penyakit pada sistem pernapasan merupakan gangguan yang menyerang organ pernapasan akibat virus, bakteri, polusi udara, maupun kebiasaan hidup tidak sehat seperti merokok. Nah, beberapa contoh penyakit pada sistem pernapasan yaitu ada influenza, asma, bronkitis, dan TBC. Nah, oleh karena itu, kesehatan sistem pernapasan perlu dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Baik, Anda semua, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu ingin 2 kelompok tadi membuat poster terkait gangguan pernapasan. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
I just had to let you know you're